buat aku pribadi, hijrah itu adalah newbornnya seorang Kartika Putri terlahir kembali, karena aku merasakan hal yang baru aku rasakan pada saat hijrah yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Perasaannya, jadi gini, kalau dibilang up and down tuh pasti orang itu pasti ngerasain yang namanya naik turun, sama sih aku juga. Apalagi tadi menarik sih, temanya juga adalah apa nih, sahabat menikah, dan juga ada tentang jadi buat aku bagusnya itu adalah begini. Jadi kalau seandainya dibilang soal hijrah, perjalanan gimana, terus banyak banget di medsos aku tuh bertanya, dijemput, hidayah itu dijemput atau ditunggu gitu. Kalau buat aku pribadi gini, mau nunggu mau sampai kapan? Iya kalau ada umurnya. Tapi kalau seandainya kita mau jemput, permasalahannya mau mulainya kapan? Karena kebanyakan orang mau ngejemput maju mundur, nggak kayak mau jemput teman. Kalau mau jemput teman cancel, ada rasa nggak enak. Aduh ntar dia marah nggak ya? Aduh nanti dia ngambek nggak ya gitu. Tapi kita kadang-kadang karena hidayah itu mungkin nggak sosok orang, nggak kelihatan ekspresinya. Jadi kayak kalau mau ngejemput itu udah ntar aja deh. Kalau udah nikah, iya kalau nyampe. Itu sih kalau buat aku. Jadi kalau ditanya lagi hidayah itu dijemput atau enggak, buat aku pribadi, secara pribadi dijemput. Karena hidayah yang datang sama aku itu proses dari datangnya itu cuma 3 hari. Jadi mungkin kalau yang tahu Kartika yang dulu, pakai email sih sampai sekarang pokoknya masih kalau ada duit mau jalan terus. Tapi kalau seandainya tahu yang dulu, cukup tahu aja, jangan di browsing lagi, karena buat saya itu daim saya yang dulu. Kalau buat yang tahu saya yang dulu, saya sedih gitu saat ini. Tapi kalau saya yang dulu adalah saya memang alhamdulillah terlahir dari keluarga muslim. Tetapi kita keluarga yang memang memiliki kebebasan untuk berekspresi dan lain sebagainya gitu. Sehingga pada saat itu ya kita tetap menjalankan, tetapi memang tidak seperti sekarang, seperti menggunakan hijab, terus masih santai aja, dan masih tidak mengikuti sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar gitu. Nyaman nggak? Dulu sih nyaman-nyaman aja ya, bahkan pede-pede aja gitu, kayak merasa udah oke banget. Dan hati-hati juga buat cewek-cewek, kebanyakan juga ditanya, mau hijrah kak, tapi takut dibilangin nggak cantik. Ini yang bahaya. Pujian cantik, pujian seksi, pujian keren, pujian itu sebenarnya pujian setan menurut Kartika pribadi. Kenapa Kartika bilang itu bisa buat pujian setan? Pertama nih, kalau Kartika dibilang, ih badannya bagus banget, seksi, makin lagi setan ngebisikin kita untuk makin bikin badan yang bagus dan makin ditunjukkan lagi ke orang. Itu yang benar-benar terjadi dalam hidup Kartika. Kedua, ih cantik ya, makin lagi bagaimana caranya ngebuat orang ngepuji-puji itu semua. Sampai itu dialamin juga. Sampai keren ya, bikin lagi fashion yang gak mau kalah sama siapapun, ikutin fashion yang ada. Pokoknya terus pujian kayak gitu. Sampai di titik balik adalah ketika saya ikutin semuanya sampai gak berasa usia saya 27 tahun. Perawan tua ya kalau kata orang Indonesia. Sampai pada saat itu aku berpikir gini, alhamdulillah Allah kasih semuanya. Allah kasih keluarga yang Masya Allah buat aku pribadi. Orang tua lengkap, kakak yang sayang sama aku, kakak-kakak ipar yang baik, terus juga mendapatkan anak-anak di sekeliling yang Masya Allah buat aku tuh semua rezeki. Masalah materi, Allah kasih bonus lagi buat aku rezeki yang maksudnya buat aku sangat lebih dari cukup. Kesehatan, sehat banget gitu dengan pola hidup sehat aku dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal ketika itu tuh tidak ada kenyamanan dalam diri seorang Kartika Putri. Mungkin kalau dulu ngelihat pagi ada di TV, siang ada, sore ada, malam ada. Banyak orang yang bilang enak banget ya bisa masuk TV terus. Cobain deh, tidur sehari cuma 3 jam selama bertahun-tahun. Itu yang saya jalani selama bertahun-tahun dari 2011 sampai dengan 2017. Kartika tuh tidurnya sehari cuma 3 jam, pulang ke rumah cuma istirahat, mandi, pulang lagi. Ternyata kenapa saya seperti itu, bukan saya mata duitan, karena uangnya juga jujur gak ada cicilan, gak ada kebutuhan yang mewajibkan saya untuk bekerja sekeras itu. Tetapi adalah tidak ada kenyamanan, gak ada tujuan hidup. Ini beneran, ini
gamang dan cuma berpikir kalau saya di rumah saya cuma diem aja, ini terus kayak ada kegelisahan dalam diri, saya mendingan kerja gitu. Sampai pada saat itu terus kerja. Jadi kalau kerja itu berpikirnya capek fisiknya doang. Cuman tiba-tiba kalau seandainya di kamera saya tahu aja gitu, karena saya dibayar untuk menghibur orang. Saya bisa langsung, mungkin kalau salah satu fans saya tahu gitu ya, di backstage sama di stage tuh saya berbeda banget. Kalau di stage tuh saya bisa hahaha, terus pada saat duduk saya diam lagi. Semua orang bilang, kok Kartika beda ya gitu, kok bisa sih kayak ada on off-nya. Itu sebenarnya di diri aku tidak ada kenyamanan. Sering, apalagi dulu seorang Kartika Putri nggak pernah berpikir akan menikah. Ini yang mungkin aku baru sharing. Tidak pernah berpikir untuk menikah karena ada kesombongan dalam diri seorang Kartika Putri yang dimana saya mampu biayain hidup saya sendiri. Saya bisa pergi kemanapun yang saya suka. Saya punya keluarga, dan itu kesombongannya nggak ada di diri saya, bahwa ternyata saya seorang perempuan yang dimana saya butuh imam, saya butuh pembimbing saya gitu. Nggak ada sama sekali pikiran itu dalam diri Kartika Putri sebelum berhijrah. Terus tiba-tiba saya gelisah, biasa galau. Kalau yang pernah galau mungkin tahu ya rasanya. Saya juga galau dulu. 7 hari nggak makan, nggak tidur, jangan ikutin ya. Jadi dulu galau sebenarnya karena setiap kali dekat sama laki-laki saya nggak mau diatur. Karena saya merasa, kamu siapa atur-atur saya nggak butuh kamu. Lagi-lagi kesombongan. Selalu mikir, ya itu ngapain ngatur-ngatur, ada apa gitu. Pokoknya saya selalu putus sama orang karena saya nggak mau diatur. Karena saya merasa sombong bahwa saya nggak butuh kamu, nggak sama kamu pun saya nggak apa-apa gitu. Duduk sebentar pegel. Terus jadi pada saat itu ya udah saya berpikir bahwa nggak akan nikah dan lain sebagainya. Sampai setiap kali momen lebaran kebetulan ada kakak ipar saya di situ gitu ya, dia sama suaminya berdua, nanti balik lagi ibu saya sama bapak saya, kakak saya juga lagi sama istrinya lagi, terus saya sendirian, saya paling sama anak saya Arjuna, dan ada satu yang ngurusin saya dari kecil gitu. Kok kita bertiga lagi ya gitu, ternyata sepi di dalam diri gitu. Sampai di titik pada saat saya galau, jujur yang saya cari itu malah tempat-tempat yang bisa menghibur. Saya pergi ke luar negeri, seandainya jalan-jalan, nongkrong kayak anak gaul masa kini. Terus atau saya berangkat ke Bali, mencari kesenangan itu. Saya berangkat ke sana, saya pulang ke rumah, saya masih gelisah. Saya berangkat lagi kemana, pulang ke rumah, saya masih gelisah. Cuman ngasih makan media sosial aja sebenarnya. Jadi foto-foto taruh di medsos, hatinya sih sebenarnya nggak seneng. Itu yang zaman sekarang kayaknya banyak terjadi. Kenapa ibu-ibu diajakin jalan sama suaminya nggak happy? Karena bukan simpan handphone, mesraan sama suami, menghargai suami, tapi lebih seneng bahagiain followersnya. Sehingga lupa sama anak-anak main cuma di foto doang, fake. Betul, jadi anak-anaknya bahagia juga sedang, suaminya juga bahagianya juga enggak, yang penting medsosnya happy. Yang penting tas matching sama sepatu sama jilbab cantik, semua kece, trendy. Itu sih faktanya orang nggak tahu seperti faktanya apa. Orang nggak tahu lakinya di situ pengen kopi, iya kan? Faktanya nggak tahu anaknya udah kecemplung di dalam kolam. Banyak kejadian itu. Jadi saran Kartika sih kurangin medsos. Jujur Kartika sekarang gunain medsos cuma untuk duit aja, buat endorse, yakin lah sumpah. Karena apa ya, karena itu bisa menjadikan bisnis dan rezeki dalam keluarga sebenarnya gitu. Jadi nggak mau terlalu sibuk, atau mungkin kalau orang yang kenal Kartika, WhatsAppnya pagi Mbak Dian ya, WhatsAppnya pagi, insya Allah dibalasnya malam ya Mbak. Pengantin baru Mbak, pengantin baru dapat paketnya 3 ya Ipeh ya, alhamdulillah. Jadi kebetulan saya punya anak-anak yang luar biasa. Anak-anak saya nggak ada yang pakai handphone. Ini ada Sarifah, dia sebelumnya pakai handphone. Adik-adiknya dulu pakai handphone, tapi saya bikin aturan di rumah nggak ada handphone untuk anak-anak. Fungsinya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Saya kasih 1 buah motor. Apa fungsinya? Komunikasi. Ibu jauh dari anak yang di bawah umur kemana ibu? Oh, udah besar-besar. Kalau besar-besar beda. Ini saya bilang anak-anak saya yang kecil bu. Karena rata-rata sekarang anak yang di bawah 10 tahun tuh punya handphone. Yang Kartika kecanduan. Mungkin next temanya boleh tuh. Ya Ustaz ya. Sharing sama-sama lagi. Boleh.
Karena buat Kartika tidak ada manfaat handphone untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun. Alasannya buat belajar, biar dengerin lagu, hafal. Emang ibunya nggak punya suara atau nggak punya mulut? Karena itu bonding rasanya. Jangan sampai anak-anak lebih mau didiemin sama handphone dibanding didiemin sama ibunya. Mau makan nangis, ngamuk-ngamuk dikasih handphone diem. Ngamuk-ngamuk ibunya datang nggak mau diem. Itu yang buat aku mirisnya di situ. Balik lagi ke hijrah. Ketika itu aku galau, nggak berpikir untuk ya keluarga semuanya happy, saya juga foto happy orang gimana, tapi pada saat balik ke kamar saya sendiri lagi meskipun ada anak gitu, cuman kayaknya saya butuh gitu, mungkin lagi galau. Di titik galau itu benar saya 7 hari nggak bisa tidur, nggak bisa makan, alhamdulillah 42 kilo berat badannya, turun drastis, kayak model ya, tapi medok. Jadi turun drastis segala macam sampai akhirnya mimpi. Apa yang dimimpikan? Nah, jadi gini, aku tuh pertama biasa lah ya anak gaul gitu, kalau mau tidur tuh browsingnya balik lagi ngidupin YouTube, saya cari musik jazz untuk tidur. Seneng sama jazz berarti? Suka sama musik jazz. Sekarang udah enggak, dilarang sama suami untuk musik. Jadi dulu kemana aja tuh harus dengerin lagu. Kayaknya mandi pun saya harus pakai lagu, apapun lagu. Saya pikir mesti dengan musiknya saya bisa tidur. Saya puterin musik jazz berganti-ganti dan itu berjam-jam. Kabelnya nanti rumah keong saya kelihatan gawat. Udah gitu, selesai, nggak tidur juga selama 7 hari berturut-turut. Saya keliling rumah keluarga, setiap sampai tante saya bilang kamu datang selalu tengah malam sampai pagi, karena saya nggak tahu mau ngapain. Sampai pada akhirnya pada saat kegalauan itu datang, dimuncul itu nggak sengajanya buka YouTube, ada salah satu lantunan ayat kursi dan juga ayat-ayat Al-Quran lainnya yang memang ada pilihannya. Nggak tahu kenapa saya mau pencet aja, saya dengerin, saya taruh, tiba-tiba tenang hati, terus saya tidur. Dari 7 hari saya nggak tidur, yang galaunya tingkat dewa. Saya juga nggak tahu galaunya. Biasanya saya orang yang galau sehari 2 hari selesai, atau saya nggak terlalu berpikir gitu. Mungkin ini udah sakit banget kali ya. Tapi saya justru berterima kasih sama Allah menyakitkan hati saya. Nah itu yang harus disyukurin sama para jombloers nih. Jadi kalau seandainya sakit hati itu justru dinikmatin, karena itu buat kita lebih dekat, itu buat kita lebih nikmat beribadah. Itu luar biasa sih kalau buat Kartika. Sampai pada saat itu Kartika bisa ketiduran. Terus mikir lagi, kebetulan kali ya, manusia nih tetap sombong aja. Tetap sombong, kebetulan gak sengaja. Ada sahabat yang main ke rumah, dia berjilbab. Terus tiba-tiba dia kalau masuk kamar karena sama-sama perempuan, jadi dia buka hijabnya kan, dia taruh, dia gantung. Saya pakai tuh, Jihan saya cantik gak? Saya bilang gitu. Cantik Put, Masya Allah pantas banget, dia bilang. Aduh gak mungkin, ini ucapan saya pada saat itu tanggal 5. Gak mungkin, Bu jangan dipukulin anaknya Bu. Iya, gak apa-apa di sini aja, sini sayang nak, sini. Iya, aduh lantainya yang salah kan jadinya. Ya gebuk lantainya. Jadi itu yang membuat aku pada saat tanggal 5 tuh sombong masih. Aduh gak mungkin, Jihan gue pakai jilbab, rambut gue lagi bagus-bagusnya, badan lagi indah-indahnya, karena lagi haus pujian tadi tuh, setan tadi. Saya takut khawatir hilang, ada masalah keluarga. Terus tiba-tiba saya kekeh gitu, nggak mungkin, aduh mungkin nanti deh gitu, umur 30 gitu. Terus udah habis kayak gitu, itu tanggal 5 Februari saya masih berpikir nggak mungkin saya berjilbab, masih jauh sekali. Itu tapi manusia, berapa itu kalau boleh tahu? tahun 2018. Saya masih bilang nggak mungkin umur 30 ke atas mungkin gitu. Itu dia, manusia cuma bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Sampai Allah yang bikin semuanya. Sampai akhirnya pada tanggal 6 saya coba lagi tidur mendengarkan ayat yang lain-lainnya gitu, dan saya tertidur lagi dengan pulas. Besok paginya segar, tapi bangunnya saya keringat basah. Kebetulan waktu itu saya tidur sama manajer saya, sama adik sepupu saya. Saya bangun keringat basah, terus saya berdiri, terus saya bilang, Teh aku nggak mau mati. Aku bilang gitu. Teh aku nggak mau mati Teh, kalau aku mati doain ya, yasinin aku. Neng kenapa punten? Dia bilang kita udah terlambat nih harus jalan. Enggak, aku bilang. Mau apa nak?
Mau duduk sini nggak apa-apa, duduk aja di sini, nggak pakai tiket. Nggak apa-apa, dudukin aja di sini, Bu. Nah, jadi kalau seandainya ditanyain, itu benar-benar terjadi. Pada saat mimpi itu aku ngelamun sepanjang jalan, terus aku bilang, aku mimpi aku meninggal dalam kondisi aku pakai dress favorit aku warna hitam. Di dress itu memang beneran ada warna hitam, ketekan di atas dengkul, saya ditaruh di kasur pakai kain batik, terus nggak ditutup lagi tapi cuman dress lagi, nggak pakai kafan, belum dikafanin. Jadi saya cuma angkat kasur pakai kain batik, saya di atasnya nggak dikafanin, masih pakai dress yang sama. Yang datang kebetulan ada dia di mimpi saya, ada kakak ipar saya sama ibu saya. Tapi juga itu ibu sama kakak ipar saya ceritanya di mimpi lagi ngabarin semua orang bahwa saya meninggal, tapi tidak mendoakan saya. Sampai di situ ceritanya saya melihat jasad saya sendiri, saya bilang, doain saya dong, yasinin saya, doain saya. Tapi nggak ada yang ngedoain sama sekali. Sampai saya kebangun, saya ingat suatu pengalaman yang terjadi di diri saya, sahabat saya almarhumah, ada yang meninggal, betul yang datang Masya Allah, ribuan orang yang datang. Tapi yang hadir hanya mengejar foto saja. Ada yang mendoakan, kita bohong kalau bilang nggak ada yang mendoakan. Ada yang mendoakan, tapi dari ribuan orang yang mungkin mendoakan tidak nyampe 100 orang. Seharusnya kalau banyak yang datang, yang mendoakan membantu lebih banyak. Nah, tetapi ya itu yang datang, dan itu terjadi di kehidupan nyata. Akhirnya saya flashback ngelihat lagi, oh iya ya, ketika ada yang meninggal, terus tiba-tiba cuma di foto aja, terus tiba-tiba selebihnya mereka ngegosip di luaran, selebihnya cuma ngobrol-ngobrol main handphone, dan tidak ada yang mendoakan. Di situ titik balik Kartika bahwa saya nggak mau mati konyol gitu, saya nggak mau dan lain sebagainya. Saya berangkat kerja, syuting tanggal 6, saya langsung minta tolong sama mama, Mam main dong ke lokasi, Mam lagi bete nih. Alasan saya begitu mengundang mama. Mama datang, saya ngobrol, masuk ke mobil berdua. Itu tanggal 6. Tanggal 5-nya saya bilang saya nggak mungkin berhijab. Tanggal 6 saya bilang sama mama, Mam saya minta restu mama, saya minta doa mama, minta ridhonya mama, insya Allah saya mau hijrah, saya bilang. Kenapa? Masya Allah, langsung to the point, to the point. Kenapa mama bilang gitu? Masya Allah bagus, nah kok dadakan? Mama bilang tiba-tiba. Aku mimpi, aku ceritakan lagi dan aku bilang gini, Mam, tiba-tiba pada saat ngobrol itu baru ketemu ide. Mam, kok aku berpikir gimana aku mau dapet jodoh yang baik ya, Mam? Kalau aku tidak memperbaiki diri aku, orang kan gak kenal aku secara personal begini dekat, tapi orang melihat dulu apa yang aku pakai, apa yang aku perbuat, apa yang aku gunakan. Aku bilang, pasti yang baik-baik kalau mau mencari istri, cari yang baik juga, nggak mungkin yang baik mau mencari yang nggak baik. Aku bilang gitu. Sampai akhirnya mama takut ragu, nih anak jangan-jangan galau nih, galau sesaat, atau mungkin dijadiin hijab itu tren. Ucapan mama saya pada saat itu, mama gak mau kamu berhijab karena tren, mama mau kamu berhijab matang, karena sekali kamu berhijab, mama berharap kamu gak akan lepas lagi. Kata mama, coba pikirkan dulu 1 bulan, seminggu 2 minggu atau 1 bulan, agar kamu mantap dan tidak menggebu-gebu. Ya bismillah, saya cuma bilang, Mam tapi gak mungkin 1 bulan, aku ini orang yang gak punya iman yang kuat, takutnya setan bisikin lagi nih, nanti kelupaan lagi, saya bilang gitu. Ya udah terserah kamu, yang penting mama dukung, semuanya baik. Itu nggak punya baju apapun, saya masih syuting. Kebetulan tanggal 10 itu harusnya saya berangkat liburan. Saya berangkat liburan, tapi saya tetap ambil libur syuting. Tapi pada saat tanggal 10 itu saya bangun, saya libur, saya langsung berdiri, terus saya bilang ke manajer saya sama orang rumah, saya mau berhijab hari ini. Sampai pada saat itu saya pakai hijabnya ala kadar dulu, baju hijab, terus saya todong lagi kakak ipar saya untuk anterin saya beli kaos kaki, medset, dan baru beli kebutuhan yang lainnya. Pakailah, saya langsung makan bakso waktu itu jalan-jalan. Panas tempat baksonya, terus pada nanya, panas nggak pakai hijab? Kok aku nggak ngerasain panas ya? Sama sekali seharian full itu aku nggak merasakan panas. Masya Allahnya lagi, terus saya berangkat sorenya, malamnya saya ada meeting. Saya meeting ke mall. Saya baru merasakan yang namanya pada saat berjalan, saya baru berpikir, saya baru
kasihan. Nggak apa-apa, justru saya nggak kasihan. Jadi kalau saya pribadi pada saat itu saya jalan ke mall dengan saya yang baru seumur hidup saya merasakan menjadi diri yang sangat berharga. Di situ saya matanya berlintang di tengah jalan, terus saya bilang, genggam manajer saya bilang, teh ternyata tuh saya berharga ya. Itu baru seumur hidup saya, nggak dengan harus bawa tas branded, keluar dari mobil mewah atau apa merasa berharga, atau mungkin jalan sama yang kece-kece ngerasa berharga, itu nggak sama sekali. Justru saya berjalan sendiri di mall, orang masih belum tahu saya berhijrah hari itu, belum banyak yang ngeh juga, dan saya baru merasa seberharga itu baru dalam hidup saya. Seorang Kartika Putri ngerasa, ya Allah, ternyata Allah tuh pengennya saya tuh ngerasa berharga seperti ini gitu. Allah balikkan hatinya, Allah bukakan hatinya dalam satu malam berarti. Betul. Pada saat itu udah saya mutusin buat hijrah, besoknya langsung alhamdulillah banyak support. Alhamdulillahnya lagi Kartika sampai hari ini mungkin beli baju pada saat lebaran doang. Karena waktu itu ikut-ikutan biar kembaran. Selebihnya baju semuanya dikasih, jilbab semuanya dikasih. Hari pertama, hari kedua, waktu itu hari keduanya ikut kajian sama Mbak Dian di tempat Ustadz Khalid Basalamah. Nah, pada saat itu saya udah hampir nangis lagi tuh Mbak Dian. Cuma ada Mbak Dian ngeliatin saya mulu, saya jadi malu. Saya nangisnya gini, ya Allah, ngapain sih kemarin-kemarin saya galau buat duit banyak-banyak ke luar negeri, nggak tenang juga. Ternyata duduk di majelis taklim tenang banget, seneng banget ketemu lagi sama sahabat-sahabat yang nggak peres gitu, yang justru ngarahin kitanya ke surga gitu. Sahabat-sahabat yang enggak nanya tasnya beli di mana, wih tasnya keren gitu, tapi udah punya kitab ini belum, baca kitab ini deh bagus. Di situ lagi Kartika merasa, ya Allah, saya selama ini kemana aja gitu. Sampai alhamdulillahnya lagi, betul kalau orang hijrah itu benar-benar ujiannya besar, ada ujiannya, tapi bonusnya juga besar. Ujian Kartika besar sekali. Contohnya teman-teman yang gaul-gaul nggak mau bergaul, bahkan ada yang berpikir adalah, ada satu kalimat salah satu teman artis yang bikin aku sedih gitu ya, sakit hati enggak, tapi sedih adalah, jangan menggebu-gebu, dia bilang, pelan-pelan aja dulu, ntar lu mabuk agama. Itu yang Kartika sampai bilang bahwa, tapi sampai hari ini Kartika tetap baik karena Kartika ingin merasakan dia dimabuk cinta sama Allah tuh gimana gitu. Tapi down nggak? Dibilang seperti itu ada ngerasa, kok teman aku kayak gitu ya? Enggak sih, karena aku pernah di titiknya mereka, jadi paham pola pikir mereka. Nggak maksud begitu, cuman mereka nggak tahu apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya salah besar dan dosa besar. Bahkan sampai pada saat saya mutusin nggak mau salaman sama yang bukan mahram saya juga, saya diledekin gitu, sampai sok cuci lo, sok ini lo, sok itu lo. Tapi saya paham sekali karena aku berusaha mengerti mereka, karena mungkin dia melihat yang lalu dan dia belum tahu ketika kita mau berhijrah tuh sebenarnya ya itu keinginan yang buat kita bahagia gitu. Makanya ujiannya banyak banget, kalau mau dibilang banyak sekali gitu ya. Tapi alhamdulillahnya Allah mudahin dengan aku yang cuek. Dulunya aku baperan banget, dulu dibilangin aku jerawat satu aja, ih jerawatan satu bisa nggak tidur. Ini beneran. Galaunya berarti jerawat lebih parah. Lebih parah. Jerawat lebih parah. Jerawat satu, aku sampai bilang, Mam, aku harus suntik jerawat dulu. Gimana caranya ini jerawat besok harus kempes, Mam. Atau kalau seandainya dibilang, kok gendutan ya, besoknya aku harus cari baju yang lebih press lagi baru nunjukin aku nggak gendutan. Tapi ketika ini aku benar-benar dibilang, lu ikut aliran sesat ya. Gara-gara hari pertama hijab, hari kedua hijab, aku masih dililit di leher. Tiba-tiba nonton di TV, lihat di Instagram, loh kok nggak ada bedanya ya, cuman lebih tertutup aja, tapi lekuk tubuhnya masih jelas gitu. Akhirnya hari ketiga saya mutusin untuk syar'i, dan kebetulan lebih ringkas, lebih enak, mau sholat lebih gampang, terus juga saya lebih nyaman gitu, lebih leluasa. Sampai akhirnya karena saya 3 hari bersyar'i, saya mutusin juga nggak mau bersalaman sama lawan jenis. Sampai akhirnya dibilang lagi, awas, biasanya orang hijrah nanti diajakin aliran sesat, ntar lu disuruh ngebom katanya gitu. Terus godaan setannya lebih banyak biasanya. Biasanya
ya. Tapi Kartika malah ketawa gitu. Ketawanya Kartika justru mengajak mereka untuk cobain deh hijrah gitu. Dan gak marah karena Kartika pernah di titik mereka, memahami kondisi itu. Tapi di dalam hati tuh, ya Allah mudah-mudahan dia tahu nikmatnya. Jadi kalau seandainya dia hijrah, aku cuma kedipin mata, rasain kan yang saya rasain, nikmat kan gitu. Terus selalu begitu, terus-terusan terjadi. Sampai pada saat Kartika mutusin untuk mengurangi pekerjaan. Jadi kalau dibilang, Kartika pakai hijab gak laku ya? Salah cuy. Masya Allah, Masya Allah. Buka rezeki yang Masya Allah, jujur berhijrah itu honor naik, cie. Terus alhamdulillah, Masya Allah lagi tawaran membludak, Masya Allahnya lagi. Cuman aku berpikir lagi, oh ya sebelum hijrah tuh ada ketakutan bahwa kan banyak kontrak kerjaan, dan Kartika bilang begini, kalau memang saya harus membayar royal penalti dari uang yang saya punya untuk ingkar kontrak itu, potong rambut aja kan nggak boleh, apalagi ini kan menutupi penuh. Saya bilang, teh, bismillah, ini rezeki dari Allah, kalau memang rezeki ini harus kita keluarkan lagi untuk di jalannya Allah, saya siap, saya bilang gitu. Alhamdulillahnya lagi semuanya nggak ada yang komplain. Semua klien, bahkan ada klien dari Korea, dia bilang, kok bisa, saya jadi pengen tanya-tanya soal Islam deh. Masya Allahnya lagi gitu. Balik lagi kerjaan, banyak banget, udah nggak laku kan, kasihan banget deh, bla bla bla. Tapi biasanya kalau saya view, kadang-kadang suka iseng gitu followernya followernya 7 orang, 18 orang gitu. Dan atau mungkin yang saudara-saudara kita yang beragama lain gitu kan, yang mungkin kecewa gitu. Cuman buat aku pribadi adalah tanya lagi tuh si Teh Mira, ini schedule mau penuh dan lain sebagainya. Terus saya bilang, enggak, saya mau ngurangin pekerjaan ini karena begini, saya mau ngurangin pekerjaan ini karena begini. Terus saya bilang saya mau sinetron tanpa ada sentuhan dengan laki-laki, saya mau sinetron tanpa ada adegan yang mencontohkan yang tidak baik, saya bilang. Dan saya mau syuting juga hal-hal yang tidak menggibahkan orang, hal-hal yang nggak membuat saya menjadi rugi, saya bilang. Nah kebetulan 2 minggu setelah hijrah, 1 minggu saya mutusin untuk berangkat umroh. Jadi saya nikmatiin momen saya jatuh cinta sama Allah, fokus. Tapi netizen berpikirnya lain, kasihan deh udah nggak laku. Saya tuh rasanya kayak mau saya print nomor rekening. Soalnya itu banyak fitnah berarti berkunjung. Oh, bukan fitnah ya, lebih seperti gini. Kalau tidak tahu tuh jangan langsung bicara. Karena apa? Kasihan teman-teman yang lain yang baru mau hijrah. Nanti berpikiran hijrah itu mematikan rezeki. Enggak, benar janjinya Allah bahwa rezeki itu nggak akan ketukar. Kalau dulu saya harus keluar rumah untuk dapat rezeki, dari pagi ketemu siang. Sekarang dimudahin sama Allah, rezekinya jumlahnya jauh lebih besar, tapi lebih mudah. Lebih mudah dan lebih nikmat, dan ada aja jalannya. Terus tuh saya menikmati sampai saya terus menikmati proses hijrah itu, menikmati banget. Sampai dari pekerjaan sehari 5 pekerjaan saya kurangin 1, sampai pada saat saya umroh dibilang, kalau kamu berangkat umroh kamu akan kehilangan program ini. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi pada saat saya pulang umroh ditawarin lagi. Pada saat ditawarin lagi, saya tetap mau menikmati proses saya gitu. Bahkan ujian tuh nggak datang dari orang lingkar luar, bahkan dari lingkar keluarga pasti ada. Atau saudara-saudara kita yang udah pakai niqab, pasti di keluarga terdekat sulit ya, sayang sulit ya. Aku juga soalnya pernah sih waktu itu iseng aja pakai niqab di keluarga, ketemu atau gimana, pasti paham lah saya rasanya seperti apa. Sampai saya pernah posting sebelum saya berangkat umroh juga, yang perlakuan yang berbeda itu paham sekali gitu. Makanya kita harus mencoba agar kita mengetahui gitu. Kita, buat saya tuh orangnya keponya besar, tapi alhamdulillah hal yang positif. Jadi pada saat itu saya tahu banget rasanya tuh nggak mudah untuk kita menjadi apa ya, menjadi kita yang sekarang yang pengen lebih baik tuh nggak mudah. Ada aja godaannya. Saya masalah alis aja disalpokin terus. Saya capek baca komen saya, Kak itu alisnya lebar banget. Saya mau tambahin di sini rasanya alis saya. Ya kan? Dulu Aling alisnya naik nggak ada yang komplain laki-laki pakai alis. Sekarang saya kenapa dikomplainnya tuh selalu alisnya. Saya bilang dulu saya memang pernah sulam alis ketika tahun 2014. Ternyata belum hilang, dan bawahnya ini bulu saya memang ternyata saya
hairy banget, buluan banget. Dulu saya cukur, sekarang saya yang udah nggak mau cukur, dibahas terus alisnya. Saya kadang-kadang kalau mau foto tuh saya mau tutupin alis begini, ntar diledekin juga, Kak tutupin alis ya. Itu dia, kalau kita mikirin medsos nggak akan nemu bahagianya. Tidak akan ada habisnya, orang akan berkata Tidak akan. Selesai itu, alhamdulillah berkah lagi yang Allah kasih, yang selama ini saya cari, yang selama ini saya nggak pernah mikir nikah sih. Cuman akhirnya pikir juga, oh ternyata saya kan udah nggak boleh bersentuhan sama mahram nih. Ternyata saya juga butuh orang yang ngejaga nih, gitu. Allah kasih orang yang saya pernah berpikir nggak mungkin sama ini orang, gitu. Karena dulu kan maunya bule ya Bu. Dulu maunya yang matanya berwarna. Terus dulu maunya yang badannya six-pack. Dulu tuh maunya yang kece abis, yang kalau bunyi dengar musik tuh asik gitu. Gak tau kenapa selera tuh jadinya berubah. Jadinya tuh ngeliat cowok-cowok yang kayak gitu, aduh enggak deh, nggak mungkin. Sempat deket sama orang lain gitu, diajakin nikah. Saya nggak jadi dan mundur gara-gara ketika saya bilang umur 30 saya mau berhijab ya. Ternyata saya lebih cepat, karena saya berhijab dia bilang, malah dia ngomong, kamu nggak harus berhijab begini kalau nikah sama saya. Wah, situ ganteng banget. Iya kan, situ oke banget gitu. Saya bilang, oh mohon maaf nih, nggak ada tawar-menawar. Habis itu saya menghilang. Saya lihat lagi, cari lagi. Ternyata saya baru sadar, oh yang saya cari ini sekarang bukan pacar, bukan teman laki-laki, tapi yang saya cari adalah imam. Karena kalau dulu tuh laki-laki deket sama kita tuh, makanya kalau diajak pacaran tuh bohong deh. Cuman mereka nafsu aja. Logikanya apa? Mau cari teman ngobrol. Hei teman laki-laki kamu tuli semuanya. Iya kan? Kalau mereka bilang aku cuma pengen buat teman sharing, situ nggak punya keluarga, situ nggak punya lingkungan. Bohong. Kalau cinta pasti tujuannya nikah. Kalau emang nggak ada tujuan nikah, terus ngapain buang-buang waktu? Nah, pada saat itu mama gitu kan, ada yang nelfon, terus emang udah sering banget nih mungkin didoakan bukan digosipkan kalau buat aku ya. Aku mikirnya dulu sama papanya Syahra, Abah, terus sama ayahnya beliau tuh udah kenalnya udah sangat lama dari tahun 2014. Pada saat itu yang suka tuh justru yang ketemu tuh beliau tuh gurunya Raffi, gurunya teman-teman yang lain gitu. Aku nggak mau berguru karena nggak ada pikiran itu sama sekali. Jadi kalau ada beliau tuh aku justru menghindar karena dikatain terus. Lu tahu nggak, dia bilang, di hutan tuh ada yang pakai baju nggak? Nggak ada. Semuanya apa, monyet pakai baju nggak? Nah lu hampir sama tuh kayak monyet, dia bilang. Aku cuma bilang, judes banget sih ini orang gitu kan. Terus selalu digituin terus aku bilang, mau nanya, boleh mau nanya, pakaian lu yang bener dulu gitu. Dulu mah susah banget yang punya bergo gitu kan, aku nggak punya gitu. Pakaian lu yang bener dulu. Ya Allah, judes banget. 2016 umroh bareng, sama begitu juga. Pakaian dibenerin, percuma, cantik mas sekarang bisa dibikin banyak katanya gitu. Pakaian harus bener. Sebenarnya 2016 tuh udah ada niat mau hijrah karena pada saat pakaian syar'i di sana tuh nyaman. Cuman balik lagi takut kerjaan hilang. Nah pada saat kemarin, ya itu aku bilang sempat minta maaf juga sama beliau, maaf ya jadi ikut-ikutan nih gara-gara sama aku gitu. Terus dia bilang, yaudah benerin aja, seriusin. Ngomongnya juga ke mama begitu, ya udah bismillah katanya beneran. Aku kan ngerasa kayak diajakin main catur ya. Kok yang dulu kalau mau nikah tuh, kalau mau jadian aja nembaknya bikin bunga-bunga romantis gitu. Diajakin nikah kayak mau ngajakin sweet gitu kan. Terus kata mama, yaudah bismillah gitu. Bener nih gitu kan. Terus ngobrol, sharing, justru yang keluarga yang mendukung untuk ya udah bismillah gitu. Terus tiba-tiba iya aku punya buntut 3, waduh gitu kan, duda anak 3. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba tanpa berpikir panjang, cuman bilang minta waktu, saya mau istiqoroh, saya mau doa yang terbaik. Kalau dulu tuh berdoa saya selalu sebutin nama orang. Kalau sekarang pada saat sebelum nikah saya berdoanya adalah ya Allah,
saya tahu rencananya Allah ternyata jauh lebih indah daripada minta saya, daripada maunya saya gitu. Karena selama ini yang Allah kasih sampai hari ini adalah rencananya Allah semua, dan semuanya indah, Masya Allah, luar biasa. Sampai akhirnya saya istiqoroh kurang lebih 14 hari, tidak berhenti, terus-terusan saya minta ditunjukin, diyakinin, dimudahin, semuanya berjalan sampai akhirnya menikah gitu. Memang niatnya tadinya mau diramein gitu, cuman karena prosesnya cepet dan lain sebagainya, ya lagi-lagi aku bilang ini mau ibadah, jadi aku mau bismillah, mau dicepetin, takutnya aku berubah lagi gitu. Karena kan kita perempuan tuh itu aja udah ada masukan, ngapain begini, ngapain begitu, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya lagi nikah, tiba-tiba suami bilang, mau haji nggak? Waduh, saya bilang, emang bisa tinggal waktu 2 minggu, bismillah cobain. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu Allah kasih jalan, Masya Allah, Allah baik banget, bisa berangkat haji. Makanya pulang saya umumin. Tapi balik lagi, ya berhembus di luaran bahwa jangan-jangan hijrahnya karena mau nikah sama seorang habib dan lain sebagainya. Suami saya justru kalau di rumah bilangnya, ini orang ngapain sih segininya banget? Malah beliau nggak ikhlas untuk orang-orang bilang saya berhijrah untuk karena beliau gitu, karena dia tahu saya kalau mau hijrah sama beliau atau karena orang lain dari dulu mungkin udah hijrah gitu. Jadi banyak lagi nih sekarang ujiannya karena ada anak-anak dan lain sebagainya. Netizen itu selalu mencari-cari yang kita udah harmonis, dia bikin nggak baik. Saya udah nikah bu, tiba-tiba di TV dimunculin foto-foto mantan bu. Iya kan? Terus tiba-tiba mantan suami juga disebutin, maaf ya nak, dimunculin juga. Yang notabene alhamdulillah hubungan saya dengan ibunya anak-anak Masya Allah alhamdulillah baik gitu. Tetapi dibikin sama media sosial, media juga yang membuatnya semuanya seolah-olah kok ada gap. Saya bilang ini ada anak-anak yang sudah bahagia, ada saya yang sudah bahagia, ya jangan dicampur adukan lagi gitu. Jadi makanya pesan Kartika sekarang kalau mau hijrah jangan dengerin komen media sosial, karena apalagi kalau media sosialnya nggak buat berbisnis. Kalau buat bisnis nggak apa-apa, ada rezeki di situ. Tapi kalau seandainya nggak ada bisnis di dalamnya, lebih baik nggak usah. Karena apa? Kita serba salah kalau pakai media sosial yang nggak baik. Kalau nggak buat rezeki, karena ngupload agama sok lu. Bener gak? Kita mau upload makanan pamer lu, padahal lihatnya karena kita seneng. Maksudnya orang salah. Atau kita mau kayak saya nggak ngepost foto suami waktu itu bu. Baru pulang haji saya sakit, terus saya baru pindahan, saya punya anak-anak 3, saya harus urusin, saya nggak post. Kenapa sih kak sembunyiin suaminya bla bla? Saya post, kak jangan pamer kemesraan. Banyak yang bergunjing berarti di belakang kita karena media sosial. Jadi hati-hati ya, karena untuk media sosial itu sebenarnya ada sisi positif tapi lebih banyak sisi negatifnya. Kalau buat Kartika, negatifnya 80%, positifnya 20%. Contohnya gini, kita lihat video suami istri, suaminya romantis ke istrinya, ibu-ibu tiba-tiba, lu lihat tuh lakinya baik banget, nggak kayak lu, ribut nggak? Gontok-gontokan. Padahal kan kita itu video cuma durasi 1 menit, bikin 1 menit romantis mah bisa gampang. Seterusnya kan kita wallahualam, kita nggak tahu rumah tangganya seperti apa. It's not even better than us. Jadi buat aku pribadi, medsos tuh berbahaya sekali gitu. Makanya saya menggunakannya sama suami seadanya aja. Kayak kemarin saya video sama anak-anak, tiba-tiba kak, kok anaknya yang Arjuna nggak ada? Saya ada aja. Terus tiba-tiba saya posting, kak kok begini? Terus kak kok suaminya nggak pernah ditunjukin? Saya tunjukin, kak jangan pamer suami kita. Kalau kita video pakai suami orang baru ya bu, sombong dikit nggak apa-apa ya, baru nikah soalnya. Jadi balik lagi, kalau mau hijrah, pertama betul kata Ustadz tadi bilang harus punya guru. Karena kalau kita belajar agama tidak punya guru sama dengan belajar dengan setan ya Ustadz ya. Jadi betul, cari guru. Kedua, carilah teman-teman di majelis taklim yang benar-benar mencari ilmu agama Allah. Ketiga, berhijrahlah karena Allah. Jadi apapun itu
ujiannya nanti ketawa. Saya sering sekali, saya dulu nggak pernah tersenyum dalam sholat saya. Menangis saya sering dalam sholat, mungkin semua sering. Tapi saya baru menemukan tersenyum dalam sholat saya ketika saya dihina, ketika saya dibully, ketika saya difitnah. Saya tersenyum bahwa, ya Allah, terus kasih begini. Kalau memang dikasih dengan ujian begini, saya dapat nikmat sholat. Saya bilang begitu, ya Allah, terus saya nggak apa-apa, yang penting saya begini nikmatnya terus sholat. Karena ketika saya nggak ada ujian sehari aja, saya justru aus gitu. Bukannya orang yang senang, tidak. Justru saya merasa sholatnya tuh nggak senikmat ketika saya ada ujian gitu. Kalau saya bilang, kalau memang ujian ini menguatkan iman saya, insya Allah saya jalanin gitu. Masya Allah banget. Dan mungkin teman-teman juga di sini suka ada yang pernah merasakan ya, Mbak Kartika juga pernah merasakan bahwa pada saat sebelum menikah, ya kan, tadi kan cerita waktu sebelum menikah itu mintanya aku maunya nikah sama si A, disebutin lah itu, ya Allah nikahin saya sama si Fulan. Matanya biru, ya Allah. Pasti minta seperti itu. Bener loh. Saya juga sama seperti itu. Iya ya. Pernah seperti itu, pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Saya lupa kalau bisa pakai softland. Tapi enggak, kalau saya nggak mungkin suami saya softlandin sekarang. So gawat. Enggak nak, jangan disampaikan, ini bercanda. Dan pernah merasa aku pengennya punya suami yang disebutin, ya Allah, yang nomor 1 setia, yang kedua badannya bagus, yang ketiga dulu nggak setia. Ya Allah, yang dulu bukannya keren, kece, nggak ada yang sama sekali mikir setia. Iya, dulu nggak berpikiran seperti itu. Karena nggak mikir buat nikah, gitu. Berpikirnya pacaran ya udah aja gitu. Dan juga dulu berpikirnya bahwa bukan imam gitu. Bahkan justru kayak akunya dulu berasa aku yang laki-laki. Jadi aku kayak berpacaran dengan yang berbeda. Akhirnya dia pindah gitu, pindah dan selesai gitu. Jadi kayak yaudah gue bisa bimbing dia, ternyata salah kodrat kita perempuan. Dan alhamdulillah saya dikasih buku yang bagus sekali sama Umi Pipi ketika saya hijrah, itu adalah tentang wanita soleha. Bukunya kalau nggak salah ada di Mbak Dian, belum dipulangin ya Mbak, sekalian sindir Mbak. Oh iya, saya belum baca soalnya Mbak nukernya begini ke saya kasihnya segini. Kita tukaran buku biasa mama. Terus itu Masya Allah bukunya ringan sekali. Kalau mau fotokopi boleh ke Mbak Dian. Itu bukunya sangat ringan banget. Saya nggak tahu kenapa saya bilang itu ringan sekali, tetapi mencakup semua kita untuk menjadi perempuan yang saya bisa menerima kodrat saya tanpa melihat saya mampu, saya bisa. Itu karena salah satunya buku itu. Masya Allah banget. Saya sebenarnya sampai terhentak batin saya, jujur. Cerita Mbak Kartika memulai untuk berhijrah hampir sama dengan saya melihat saya waktu berhijrah. Kalau saya dulu waktu pertama kali menggunakan jilbab, setelah lulus SMA melihat saya dibawa oleh uang saya, ayah angkat saya, dibawa digiring ke neraka, bahwa melihat wanita-wanita yang tidak berhijab itu akan disiksa, entah itu kemaluannya, rambutnya atau apanya, seperti itu. Jadi hampir setiap dari kita pasti yang berhijrah menemukan hal-hal yang seperti itu. Nah, dari sini mungkin dari teman-teman, dari ahwat-ahwat di sini banyak banget yang masih pengen dengar ceritanya Mbak Kartika. Namun ada beberapa hal nih, karena di sini sharing sesinya, ada yang ingin tanya jawab. Kami persilahkan untuk teman-teman yang tanya jawab, tapi dibatasi karena di sini kan juga ada waktunya ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi beberapa teman yang sudah saya pengen nih istilahnya pengen tahu inspirasinya seperti apa, motivasinya seperti apa, bagaimana caranya supaya kita. Pertanyaan apa aja di sini bebas, kecuali nomor telepon suami saya. Itu gawat Bu. Yang pengen tetap istiqomah nih, seperti Mbak Kartika. Saya mulai, mohon maaf, dari belakang atau dari tengah terlebih dahulu. Boleh Mbak yang pakai. Boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak Kartika, aku udah tahu kakak dari dulu ya, dari masih di Dahsyat. Oh iya. Jangan diceritain. Ada anaknya. Nanti dia buka YouTube. Hai, tapi dia nggak punya handphone. Aman. Aku senang ya ketemu kakak hari ini. Alhamdulillah. Yang tadi hijrah itu kak, kan kakak kan lingkungannya dulu kan kayak gitu ya, di artis gitu.
Terus kakak berhijrah, terus kakak pasti dulu punya teman deket dong. Dan tadi kakak bilang kakak mau ngajak cobain deh lo hijrah juga gitu kan. Ada nggak yang pengen banget kakak ajak tapi memang dianya tuh sulit gitu, sulit untuk keluar tapi dia pengen banget gitu kan. Itu gimana kakak kayak ngasih taunya, niat baiknya tuh ngomongnya gimana? Karena aku jujur punya temen dan pengen banget aku ajak kayak gitu kan. Ya memang sih aku juga belum sempurna kan ngasih taunya, tapi kan aku pengen dia tuh nggak salah tangkap sama apa yang aku maksud gitu. Itu aja sih. Makasih. Oke, pertanyaannya bagus banget. Itu artinya kamu sayang sama sahabat kamu. Karena sama, aku juga ketika baru berhijrah tuh kayaknya, lo mau apa sih biar lo hijrah ke orang-orang yang kita sayang? Pasti begitu, pasti. Kalau ditanya teman-teman artis yang lainnya, ada nggak yang mau berhijrah? Ini kasus baru mungkin, tapi waktu saya bikin tanya jawab di medsos, banyak juga yang bertanya. Seorang istri, dia ingin sekali 2 atau 3 dari artis terkenal yang sudah menikah, rumah tangganya indah. Dia bilang, Kartika, doain ya, saya pengen banget berhijab, tapi nggak diizinin sama suami saya. Itu terkenal sekali, 2 orang terkenal sekali. Setiap kali saya posting dia selalu komentar, cantik, aduh pengen deh. Saya sampai bilang begini, ketika suami melarang kita ke arah yang jauh lebih baik, maksudnya ke jalan Allah dan memenuhi syariat Islam, saya bilang nggak apa-apa dilawan. Bukan maksudnya melawan, bilangnya tetap gini, kebanyakan kita tuh yang hijrah ketika kita mengingatkan tuh kita harus menghilangkan dulu emosional kita, menghilangkan dulu ego kita dan memahami kondisi lawan bicara. Sampai Kartika bilang gini, bilang ke suaminya aja dulu kalau seandainya berhijab itu adalah kewajiban dan kalau tidak dosanya juga ke suami loh. Justru kita menyelamatkan suami, justru akan suaminya lebih nyaman loh, saya bilang begitu. Tapi nggak boleh, kata suaminya, takut nggak kece, bahkan ngancem katanya nanti sukanya sama yang nggak berjilbab. Terus saya bilang di rumah bisa kok nggak berjilbab, saya di rumah juga masih saya yang dulu gitu ya, tapi di kamar. Karena ingat mahram kita tuh dijaga bukan untuk dihalangi ramai doang. Mentang-mentang cuma ada supir satu, ya udah deh buka aja nggak apa-apa dia doang satu. Dosanya sama. Ngapain kita menjaga dari sekian banyak orang, tapi menjaga 1-2 orang kita nggak bisa. Itu yang banyak masih lalai. Kadang-kadang berhijab di rumah males, makanya kalau saya lebih sering pakai mukena mungkin kalau males. Tapi tetap harus dijaga auratnya. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Bahkan banyak lagi yang single. Put, kayaknya gue kalau udah manggil Put tuh bareng udah deket tuh. Put, kalau gue pengen banget Put berhijrah, dia bilang. Gue udah ada panggilan, udah ada ini segala macam. Pada saat bareng dia ngomong begitu, pada saat jauh dia balik lagi ke awalnya. Nah, ingat, aku hanya mau bilang kalau mengingatkan itu kita jangan lupa. Pertama harus ada adabnya, harus pada saat berdua ngobrol dari hati ke hati dan santai. Jangan sampai seolah kita menggurui karena kita memang bukan ustadz atau ustazah yang kaya ilmunya. Mereka akan bilang, siapa lu? Baru hijrah kemarin sore lu, pasti begitu. Kartika juga sempat begitu, salah paham maksudnya gitu. Sampai bilang, hijrah kan berproses, nggak harus begini. Kalau kita mau menarik teman kita, mengajak proses yang jauh lebih cepat, sama kayak belajar, terus tiba-tiba kita bilang kita ambil yang akselerasi yuk, berarti kan kita sayang sama teman kita. Sama yang kita rasain itu juga berarti kita sayang. Cuman yang disayang kadang-kadang nggak ngerti, nggak peka. Jadi yang paling penting adalah deketin terus, beriringan terus. Yang penting kalau dia udah mulai belok kita tarik gitu. Jadi sehingga dia pun mendapatkan kenyamanan juga. Percuma kalau dia hijrah juga tiba-tiba jauh sama kita juga begitu. Terus kalau ditanya soal teman-teman artis dan sebagainya, yaitu banyakkan hijrah yang tidak berani berhijrah dari tempat tinggal atau pekerjaan atau lingkungan. Karena buat saya lingkungan itu berbahaya sekali gitu. Kenapa saya nggak pernah keluar, susah keluar dan sebagainya? Karena saya kebetulan sekarang udah punya tanggung jawab yang besar di rumah. Tapi ketika ada waktu lebih, saya nggak berani, atau mungkin saya cuma datangnya kajian-kajian antar artis aja tuh, saya masih suka datang gitu. Tapi di luar itu semua saya nggak mau datang, apalagi sahabat-sahabat dekat saya yang dekat sekali sebelum saya berhijrah. Memang jangan kaget kalau berhijrah akan kehilangan.
mereka meninggalkan kita atau menjauhi kita. Jangan, sebenarnya mungkin kalau buat saya pribadi ada ketakutan dalam diri mereka sendiri, nggak nyaman sama kita. Mungkin ada tuh hasrat itu, cuma mereka nggak ngerti. Jadi ya kalau Kartika paling doain, dan Kartika tetap menjaga silaturahmi itu dan nggak usah baper. Kalau mau hijrah tuh nggak usah baper. Kalau aku tuh suka sebel ya temen. Tuh temen ngatain kita makan nikmat juga tetap aja enak gitu. Tuh juga kita bisa ngejalin hari-hari kita kok. Jadi kalau berhijrah kehilangan, saya rasain. Tapi nikmatin patah aja gitu. Ada lagi yang mau tanya? Satu pertanyaan mungkin masih banyak yang pengen tanya jawab, cuman ada satu untuk banyak kita saya hadir di tengah kita yang nanti juga akan memberikan inspirasi juga. Insya Allah yang waktu ya. Insya Allah lain waktu bakasinya nanti datang lagi kemari. Insya Allah. Di tengah-tengah kita dan menginspirasi kita kembali. Amin insya Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan lagi insya Allah. Amin. Assalamualaikum.